Selamat pagi, ini rencana kita akan memulai perjalanan ke Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dan ini trip sudah di reset ke 0. Nanti kita lihat perjalanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita pukul 3 lebih 10 kita sudah sampai di Rantepao, Makale, Toraja. Total trip 302 km. Tadi istirahat 1 jam di Enrekang, makan siang. Demikian. Satu marga, Iya. cuman dalam satu marga itu mereka ada perbedaan sosial mereka di dalam Iya. kampung. Iya, Pak. Jadi semakin tinggi kuburannya makin tinggi katanya. Iya, Pak. Iya, Pak. Mari, Pak. Ini udah mulai kelihatan. Saya foto-foto, kalau mau foto-foto. Oh iya, iya, Pak. Berarti di dalam itu banyak juga, Pak Di? Iya. Ini yang baru-baru mungkin masih ada apa karangannya. Itu yang terakhir. Oh iya, ini yang ini Pak. Ibu ini foto. Ibunya. Silahkan foto-foto Pak, mumpung belum ada pengunjung. Ratusan tahun. Oh. Jadi awalnya peti-peti yang di atas ini sebenarnya digantung semua, seperti yang bagian atas sana. Iya. Ya, terus mengapa dulunya digantung? Itu karena dulunya katanya daerah ini masih daerah hutan. Jadi untuk amannya dari binatang mereka digantung seperti itu. Iya. Dan dulunya rata-rata yang peti-peti tua ini dulunya mereka gunakan untuk satu keluarga inti. Dan mengapa dulunya mereka gunakan untuk satu keluarga? Itu karena dulunya mereka belum punya peralatan untuk membuat peti. Makanya mereka ambil kayu yang masih utuh Baru dikasih lubang. Jadi bentuknya kayak lesung. Iya, iya, kasih kayak di apa? Dikeruk tengahnya, Ya, dibikin kayak begitu. Jadi itu ada yang dibentuk seperti binatang, ada yang dibentuk seperti perahu. Jadi yang berbentuk binatang itu katanya yang dominan dipelihara di Toraja, dan itu juga yang dikorbankan pada saat mereka mengadakan upacara adat. Nah, terus yang berbentuk perahu itu katanya nenek moyang orang Toraja dulunya datangnya pakai perahu. Iya, iya. Kalau kan saya lihat kayak keterkaitan Batak sama Toraja itu hampir mungkin dari hampir kemiripan Pak ya? Ada kayaknya, kemiripan Pak, ya? memang. Sumatera Utara ya Pak ya? Sumatera Utara. Ini ukirannya hampir sama Pak. Iya. Rumah adatnya hampir sama. Iya. Dan juga bahasanya ada yang sama. Iya. Mungkin dari masih satu ini apa Mungkin nenek moyang dulu. sama. Iya. Jadi gua ini memang terbentuk dengan sendirinya, tinggal digunakan sebagai kuburan. Iya. Memang alami semua.
pelan-pelan batunya licin. Ya, ya. Jauh masuk Pak, luasnya Pak. Yang ini mungkin ada sekitar 40 meter Pak. Nah dari sini Pak kita bisa melihat cara pengeboran mereka di dalam gua seperti yang di atas sana. Jadi mereka hanya diselipkan di sela-sela batu atau mereka ditumpuk. Nah, terus biasanya satu kelompok seperti yang di atas sana itu khusus untuk satu keluarga inti. Oh. Ya, jadi memang di dalam gua ini mereka sudah dikelompokkan tempatnya supaya keluarganya mudah untuk memperhatikannya. Iya. Nah, terus itu ada yang kecil petinya. Kalau yang kecil petinya itu sebenarnya anak bayi, tapi anak bayi yang sudah tumbuh gigi. Ya, soalnya kalau kami di Toraja biasanya kalau ada bayi yang belum tumbuh gigi meninggal, itu mereka dipisahkan dengan yang dewasa. Jadi itu biasanya mereka dikubur ke dalam pohon. Dan mengapa mereka dipisahkan itu karena menurut kepercayaan dulu di Toraja katanya yang belum tumbuh gigi itu masih dianggap suci, itu berdosa. Kalau yang kayu Di dalam wangi itu Pak, ya? Yang kayu wangi ya, kayu yang semerbak wangi itu. Pohon yang mereka gunakan itu biasanya pohon yang bergetah putih. Ya, karena menurut mereka getah putih itu sebagai pengganti ASI. Jadi biasanya itu bayinya dibalut dengan kain tenunan lalu dimasukkan ke dalam lubang pohon itu. Iya. Ya, kalau yang wangi pohonnya itu di Bali Pak itu, yang di Trunyam. Bukan saya kira iya. Kan supaya supaya baunya diresap. Iya, kalau di sini mereka diawetkan. Jadi cara pengawetannya kalau yang di sini mereka diinjeksi pakai formalin karena disimpan di rumah. Iya. Ya. Jadi yang dulunya katanya sebelum ada formalin itu mereka di balsem, ramuannya terbuat dari daun, akar dengan asam. Iya. Mari kita lanjut. Oh masih ada dalam nih Pak? Ya. Masih ada ke dalam lagi ini? Masih. Oh saya kira sudah mentok di sini. Nah foto-foto di sini dulu baru kita lanjut. Dapat bentuk-bentuk batunya Pak, bagus. Berdiri di sela batu itu. Ya. Nah ini ada yang sudah lapuk putihnya, bisa kelihatan tengkoraknya yang masih ada rambutnya. Nah, terus ini ada rokok, koin itu merupakan sesajian dari keluarga yang datang berkunjung. Iya. Jadi kadang juga pengunjung yang kasih makanya terkumpul. Nah, jadi seperti ini Pak, kalau sudah lapuk putihnya seperti ini, ini sebenarnya boleh diganti peti yang baru. Cuman kalau keluarganya mau ganti, itu harus melalui ritual lagi. Harus upacara lagi. Upacara lagi. Jadi ada ritual khusus di Toraja namanya ritual mak nenek. Nah, terus dalam rangka upacara mak nenek itu biasanya yang diadakan itu seperti penggantian peti mayat. Ya. Atau kalau ada yang masih utuh mayatnya yang bentuknya seperti mumi, itu biasanya dibersihkan terus diganti pakaiannya. Juga sekalian pembersihan sesajian dari dalam gua, penggantian pakaian-pakaian patung. Iya. Jadi ritualnya itu namanya ritual mak nenek. Ritualnya di dalam sini Pak Di atau di rumah? Di luar sana Pak. Oh di luar. Ya, di rumah masing-masing gitu. Di depan gua. Oh, Itu upacaranya tidak dibawa kembali ke rumah. Jadi hanya di depan gua dikasih keluar dulu. Setelah itu diganti petinya terus dibersihkan. Iya. Bekas-bekas petinya. Nah, terus ini di bawah sana Pak ada sepasang tengkorak. Jadi yang sepasang tengkorak itu ceritanya hampir sama dengan Romeo dan Juliet. Ya, jadi itu dulunya katanya mereka pacaran, terus mereka mau menikah, tapi keluarga tidak merestui. Iya. Akhirnya mereka sama-sama gantung diri dari pohon. Silari yang Pak Di? Bukan. Kalau selereng itu kawin lari Pak ya? Kalau di mereka ini tidak kawin lari. Karena mereka mau menikah tapi tidak direstui. Akhirnya gantung diri sama-sama dari pohon. Dan mengapa keduanya tidak direstui? Itu karena mereka masih sepupu satu kali. Jadi kami di Toraja ini sebenarnya asal masih ada hubungan keluarga dekat itu memang sama sekali tidak boleh menikah karena masih dianggap saudara. Nah, terus yang ini katanya terjadinya tahun 1972. Ya 48 tahun yang lalu.
Nah, terus di sudut sana kita lihat ada banyak kain-kain, jadi itu merupakan pakaian-pakaiannya semasa hidup. Jadi biasanya kalau mereka meninggal, itu mereka diikutkan dengan barang-barang kesayangan mereka. Iya, iya, iya. Jadi biasanya barang-barang yang diikutkan itu barang-barang yang bisa dimasukkan ke dalam peti. Dan mengapa barang-barang mereka diikutkan? Itu karena menurut kepercayaan dulu di Toraja, katanya kalau ada yang meninggal, itu mereka percaya bahwa mereka hanya pindah alam. Makanya mereka dibekali dengan barang-barang kesayangan mereka. Jadi mengapa juga mereka di upacara adat semua, itu karena katanya hewan yang dikurbankan itu merupakan bekal buat mereka. Termasuk hewan kesayangan juga, Pak? Iya, seperti perhiasan emas. Ya, kemungkinan sekarang karena semuanya punya handphone itu Handphonenya ya. Iya, iya, iya. Handphonenya dibawa juga ya. Nah, biasanya kita hanya sampai di sini, Pak. Yang di depan sana itu ada terowongan kecil. Itu sebenarnya bisa tembus ke gua yang satunya, cuma kalau kita tembus harus merangkak sekitar 25 meter. Sudah nih, Pak. Sudah. Jadi lebih gampang Sudah jalan, lengkap. kita kembali nanti Iya. masuknya dari pintu depan. Foto dulu di sini, Pak, baru kita kembali. Berdiri di tengah-tengah sini. Bagus, Pak. Kelihatan semua background. Ya apa-apa. Ya, mau foto rombongan bisa Bapak Ibu berdiri di sini, kita ambil gambar di depan situ supaya dapat background yang ini. Oke. Gambar dulu, di video dulu. Iya, iya. Ya, silakan. Nanti gantian kalau mau foto. Iya, Pak. Di sini lampunya tadi bagus, Pak. Duduk sini sama nenek. Muat masuk ini bisa. Oh, pakai masuk. Ya. Pintunya itu. Itu